Kita ini kan negara yang kaya dengan material gitu ya. Kalau kita tidak kelola dengan baik, tentu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya. Yang kedua juga saat ini kan industri nasional juga sangat butuh ya material-material yang bisa adjust menjadi berbagai produk yang untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Namun kalau impor bahan baku mentah kita masih tinggi, ya tentu daya saing industri nasional kita tidak akan mampu untuk bersaing di pasar global. Karena itu bagaimana material teknik itu bisa dikembangkan di dalam negeri sehingga bisa meningkatkan kandungan lokal pada produk-produk industri sehingga mampu berdaya saing global. Selama kita masih mengandalkan impor, jelas sangat sulit. Ya, sementara kita sendiri kaya akan material teknik, gitu ya, untuk berbagai logam dan sebagainya. Untuk Kudus sendiri kan juga terkenal kota industri ya. Iya. Ya, mungkin Kudus kan industrinya bukan industri logam ya, banyak ke industri makanan sama industri kebutuhan gitu ya. Yang benar itu pun juga harus disupport gitu terkait dengan teknologi majunya gitu. Karena hari ini siapa industri yang tidak bisa meningkatkan efisiensi, tidak bisa meningkatkan kandungan lokal, dia tidak akan bisa bersaing di pasar global. Karena kunci keberhasilan industri adalah melakukan efisiensi. Ya kan gitu. Karena kita lihat aja bagaimana produk-produk teknologi maju dari Cina itu kan harganya sangat murah sekali. Ya, dan kalau kita lihat kandungan lokal dari apa yang dipakai oleh teknologi Cina itu ada di Indonesia semua. Ya itu, baterai aja misalnya teknologi baterai. Kita kan punya tambang nikel yang cukup besar. Ya, itu harus dimanfaatkan. Ya, termasuk juga rencana pengembangan untuk otomotif, untuk material medis, ya, termasuk juga untuk pengembangan material energi dan sebagainya. Ya, termasuk juga di Kudus yang terkait dengan sampah itu juga harus dikelola karena sampah itu sumber energi. Ya, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Dia sumber energi. Tinggal bagaimana kita mengelola, mengubah sampah menjadi panas yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi. Jadi topik yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana membantu pencapaian swasembada pangan kita melalui teknologi benih. Dasarnya adalah bahwa benih itu awal dari suatu tanaman itu akan berkembang sehingga pemilihan benih yang baik itu merupakan suatu awal yang harus dilakukan. Nah, diawali dengan sebetulnya industri benih di Indonesia sendiri harus baik lebih dulu. Karena swasembada pangan akan tercapai kalau benih unggul tersedia. Tanpa benih unggul, nanti produktivitas kita akan menurun. Meskipun benih bukan satu-satunya faktor, tetapi ini akan berpengaruh sekali kepada hasil yang akan diperoleh oleh para petani. Ke depan mungkin seperti apa? Nah, gagasan ke depan saya sampaikan tadi bahwa benih itu bukan satu-satunya, harus didukung dengan faktor lain untuk target pemerintah Prabowo ini tercapai. Yang pertama, ketersediaan lahannya harus ada lebih dulu. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai produksi tinggi kalau lahannya semakin berkurang. Kedua, penggunaan teknologi. Teknologi sekarang ini yang dikembangkan di pertanian sudah berbasis digital. Nah, itu saya kira jadi faktor yang menarik untuk anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda itu sekarang melek digitalnya sangat tinggi. Sehingga kalau harus melakukan usaha pertanian tanpa menggunakan teknologi, nampaknya tidak akan menarik perhatian mereka. Ini. Kemudian juga dukungan kebijakan pemerintah, itu yang sangat penting. Kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten. Karena kadang-kadang basisnya kan proyek selesai, tapi ini harus terus-menerus secara kontinu. Kolaborasi antara pemerintah, industri, petani, dan juga perguruan tinggi itu sangat penting. Untuk mendorong generasi muda terjun ke petani kurang. Saya kira semua pihak sebetulnya sudah melakukan itu, hanya mungkin karena sporadis sehingga belum kelihatan. Beberapa kegiatan pengabdian yang saya lakukan itu juga sudah melibatkan petani-petani milenial untuk menarik mereka. Kemudian mahasiswa juga mulai dikenalkan dengan teknologi-teknologi yang maju, sehingga alhamdulillah mahasiswa kita yang di Fakultas Pertanian itu jumlahnya tetap konsisten gitu. Di tengah-tengah generasi petani yang makin menurun.